Penjalin rotan Kiai Imam Sarang lumpuhkan pemberontakan PKI. Setiap tanggal 30 September masyarakat Indonesia teringat dengan peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia, di mana saat itu terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia PKI. Mereka bahkan tak segan-segan membantai para kiai dan santri. Meletusnya peristiwa G30 SPKI merupakan usaha makar untuk mewujudkan negara komunis Indonesia. Ingin mengganti ideologi Pancasila. Setelah tragedi pemberontakan tahun 1948, PKI melancarkan aksinya pada tahun 1965. Saat itu, para ulama khususnya dari kalangan NU mempunyai peran penting menumpas gerakan 30 September itu. Salah satunya adalah Kiai Imam Khalil yang akrab disapa Kiai Imam Sarang, terkenal dengan karomah penjalinnya. Diceritakan dalam buku Manaqib Kiai Imam Khalil Kiai Sufi Membumi editor N. Ali Rafiq, sebelum meletusnya peristiwa G bagi 30S bagi PKI. Selama 3 hari berturut-turut di pesantren Sarang Kabupaten Rembang Jateng, Kiai Imam Khalil selalu mengumandangkan azan subuh. Hal itu membuat gempar orang-orang yang mendengarnya. Sebab, ketika azan subuh terdengar suara Kiai Imam Khalil, pasti akan terjadi sesuatu yang mengerikan, entah bencana, musibah, atau hal-hal yang lain. Pada saat itu, ada salah satu santri yang pulang ke rumahnya. Ia lalu menanyakan perihal azan subuh kiainya di pesantren kepada sang ayah. Pak Apu ono opo iki kok Mbah Imam azan subuh men isuk sampai 3 dinten? Pak mau ada apa ini? Kok Kiai Imam azan subuh tiap pagi hari sampai 3 hari? Iki atu ono parigaukong ini mau ada peristiwa besar, nak jawab wali santri tersebut. Dan dalam waktu kurang dari sebulan datanglah PKI ke wilayah Sarang. 1 minggu sebelum kejadian itu, tepat pada hari Jumat, Kiai Imam Khalil memesan bambu runcing dalam jumlah besar. Bambu-bambu tersebut lalu diserahkan Kiai Imam Khalil kepada santri-santrinya. Dengan memberanikan diri, ada salah seorang santri menanyakan perihal bambu tersebut. Ini untuk apa, Mbah? Kiai Imam Khalil lalu menjawab, iki kanggo jogo-jogo. Setelah tersebar kabar pemberontakan PKI, barulah maksud Kiai Imam Khalil membagikan bambu-bambu tersebut. Masyarakat kemudian banyak sowan untuk meminta bambu kepada Kiai Imam Khalil. Namun, ternyata bambu-bambu itu tidak cukup dan sudah habis dibagi-bagikan. Akhirnya, Kiai Imam Khalil memanggil semua pengurus pondok. Beliau mengutus mereka untuk mencari sodo aren lidi pohon aren sebagai ganti bambu-bambu yang telah habis. Setelah mencari ke sana kemari hingga ke selatan kota Tuban, para pengurus yang mendapatkan mandat tugas dari Kiai Imam Khalil tak kunjung mendapatkan sodo aren yang dimaksud. Mereka hanya mendapatkan penjalin rotan di jalanan yang mereka lalui. Kiai Imam Khalil pun lantas berkata, "Yowis penjalin waya sudah pakai rotan saja." Akhirnya Kiai Imam Khalil membeli rotan dalam jumlah sangat besar untuk dibagi-bagikan kepada para santri dan masyarakat sekitar yang meminta. Beliau kemudian membuat celupan rotan di kulah kolam pondok lor, agar rotan yang dicelupkan memiliki khasiat yang mampu mengusir para pemberontak PKI. Bibir Kiai Imam Khalil nampak bergerak-gerak pertanda beliau sedang membaca wirid atau doa khusus. Tak butuh waktu lama, beliau kemudian meludah di air kulah pondok. Seketika itu beliau berseru memberikan perintah kepada santrinya yang bernama Hamzawih, "Ayo penjalen jukuke, PKI arep berontak, ayo ambil rotannya, karena PKI mau memberontak." Celup no jedin, celupkan ke kulah, celupkan ke kulah, seru Kiai Imam Khalil dengan tegas. Mendengar perintah sang Kiai, para santri pun berbondong-bondong mencelupkan rotannya ke dalam kulah pondok yang telah diberi nama oleh beliau. Semula celup penjalin ini dikhususkan untuk santri-santri pesantren Sarang saja. Namun karena kabar celup penjalin itu menyebar, akhirnya masyarakat Sarang dan sekitarnya datang berduyun-duyun untuk ikut mencelupkan rotan mereka ke dalam kulah pondok. Rotan yang telah dicelupkan ini memang terkenal memiliki kekuatan atau kejadukan yang dahsyat, bagaimana tidak?
Hanya dengan satu sabetan rotan saja, musuh langsung terkapar seketika. Selain penjalin, mereka juga mencelupkan berbagai barang seperti baju, agar kebang, kayu, dan lain-lain. Namun Kiai Imam Khalil melarang mereka untuk mencelupkan sajam dan benda-benda tajam lainnya. Beliau juga memberikan amalan khusus bagi mereka yang memberikan sowan ke dalam Kiai Imam Khalil. Beliau memberikan instruksi kepada orang-orang yang sedang mencelupkan penjalin mereka, podo simpen kalimah singlin. Simpanlah penjalin ini yang diibaratkan seperti kalimat tahlil. Penjalin yang dicelupkan ke kulah pondok memiliki keistimewaan. Banyak para pemberontak yang lumpuh seketika tatkala dipekut dengan penjalin tersebut. Padahal di antara para pemberontak itu kuat-kuat, banyak yang memiliki ilmu kejadukan dan terkenal sakti. Tepat 30 September, PKI bergerilya menyerang wilayah Saran. Akan tetapi, anehnya mereka tidak mampu menembus area pesantren Saran, sehingga penyerangan hanya terjadi di desa-desa terpencil selatan pesantren. Berkah Kiai Imam Khalil yang membuat celupan penjalin sakti mandraguna, Allah menyelamatkan masyarakat Saran dari kezoliman PKI. Mereka dapat dengan mudah dilumpuhkan hanya dengan satu sabetan rotan saja. Wallahu alam bishawab. Terima kasih.